Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Kali ini saya akan ngopi tentang mumet. Bagi windscriber semua yang lagi mumet atau pusing, tentunya bukan karena pusing sakit ya, tapi ini lebih ke masalah atau keadaan, kalau bisa dikatakan ya karena berpikir aja. Pusing karena ada yang harus dipikir gitu. Sehingga ada windscriber yang ke saya itu, dia mengatakan bahwa rasah dirasake, ndak mumet. Itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya ya nggak usah dirasakan, nanti jadi pusing. Pusing di sini pusing pikiran, bukan pusing sakit. Nah, rasah dirasake nggak usah dirasakan itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Karena ada rasanya. Mungkin nggak? Ada rasanya tapi tidak dirasakan. Sangat tidak mungkin kan. Sehingga mau tidak mau ya harus dirasakan. Harus itu. Tidak bisa kok tidak dirasakan. Terus ndak mumet. Ndak itu kan kekhawatiran agar tidak pusing. Kekhawatiran agar tidak pusing. Padahal sebelum dikhawatirkan aja sudah pusing. Kita itu sudah pusing gitu loh. Gak usah dikhawatirkan gitu loh. Gak usah dikhawatirkan, sudah pusing. Maksud ya. Ya, maksud ya. Windscriber gitu. Jadi kalau ini juga ini konten paling mumet ke konten ini. Jadi kalau windscriber nggak siap, nggak, ya udah skip aja sampai di sini, nggak usah didengerin gitu, nggak usah ditonton sampai akhir gitu. Karena nanti bisa gagal paham, salah paham tentang kemumetan ini, malah nambah mumet. Tapi kalau oke, fine, nggak masalah, mari kita lanjutkan. Terus saya balas chattingannya itu, mumet itu penting. Nah ini, mumet itu penting. Kenapa? Karena tanpa mumet kita nggak akan bisa merasakan betapa kemumetan itu akan menghasilkan kebahagiaan. Kok bisa? Ya ada ya, kita analogi. Yang namanya bahagia itu sebenarnya ada. Real. Bahagia itu memang real. Dan itu nggak pernah, tidak mungkin bahagia itu nggak pernah, mesti udah. Tapi yang namanya mumet, ya, yang namanya sakit itu hanya sementara, Artinya apa? Artinya untuk betul-betul merasakan kita ini sudah bahagia, merasakan bahwa kita ini betul-betul bahagia, itu harus distimulus dengan kemumetan itu. Stimulus dengan kemumetan itu, baru kita menyadari bahwa oh iya, adanya kemumetan ini mesti nanti kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan yang sebenarnya dari kemumetan sendiri itu pun kita sebenarnya sudah bahagia loh. Karena tanpa mumet itu kita juga sulit untuk mengukur sejauh mana tingkat kebahagiaan kita, yang tentunya selalu diukur, selalu dicek gitu. Hanya ngecek aja. Nah, ngeceknya dengan apa? Dengan kemumetan itu. Dan itu harus kita rasakan. Artinya apa? Artinya kalau kita ini mendapatkan sebuah
masalah. Terus kita itu harus berpikir, dan itu bisa dikatakan bahasanya kita jadi pusing gitu, mumet itu. Lah ya memang harus begitu. Jadi kalau saya ini jangan sampai kemumetan itu malah mendominasi sehingga menghilangkan kebahagiaan yang sudah ada, yang sudah kita capai. Wong itu mengukur kok. Itu hanya mengukur sejauh mana tingkat kebahagiaan kita itu meningkat atau menurun gitu. Kalau meningkat berarti kita bisa merasakan kemumetan ini, merasakan kepusingan masalah ini, akan mendapatkan solusi, akan mendapatkan kebahagiaan, akan meningkatkan kualitas kebahagiaan kita. Sehingga mumet ini penting. Tanpa mumet ini kita nggak ngerti ini kualitas kebahagiaan kita atau tingkat kebahagiaan kita sampai di mana. Nah ini, jadi kalau windscriber itu punya kemumetan atau mendapatkan kemumetan atau mendapatkan kepusingan atas masalah, itu ya rasakan saja, jangan tidak dirasakan, atau jangan malah menghindari mumet, ben ora mumet. Wah, serasa dipikir serasa ben ora mumet. Itu malah jadi mumet ya. Artinya apa? Artinya ya sudah, mari. Termasuk ini, konten ini sebenarnya membuat kita untuk menikmati kemumetan ini. Saya katakan lagi, ini hanya ngukur aja. Kalau ukuran ini mumet yang dulu, mumet yang awal. Taruh kata mumet yang awal itu kan hanya mengukur kebahagiaan kita. Taruh kata nih, ini logika aja. Itu setelah diukur 50, kebahagiaan kita itu 50. Setelah diukur dengan kemumetan. Nah, setelah itu kita dapat lagi kemumetan gitu. Nah, kalau dapat lagi kemumetan yang kedua dan ternyata kebahagiaan kita ukur menjadi 100, berarti kebahagiaan kita itu meningkat menjadi 100 atas kemumetan yang kedua. Tapi atas kemumetan yang kedua kok ternyata kebahagiaan kita menjadi 50, ya berarti kan tidak meningkat. Tapi kalau menjadi 25, nurun dong atas kemumetan yang kita dapatkan. Nah, harapannya apa? Harapannya atas kemumetan yang kita dapat lagi, yang kita dapat selalu menambah kualitas kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita selalu bertambah, kebahagiaan kita derajatnya juga selalu naik, ukurannya selalu naik. Gitu kira-kira. Jadi mari tetap kita memandang kemumetan ini adalah hanya ukuran aja, dan itu tidak abadi. Yang abadi ya bahagia itu. Jadi jangan khawatir. Yang abadi adalah kebahagiaan. Kemumetan hanya mengukur sejauh mana tingkat kebahagiaan kita. Baik, itu yang kita obrolin kali ini. Semoga memotivasi, mengedukasi kita, dan meningkatkan spiritual kita, sehingga inspirasi ini akan membuat kita lebih baik dan lebih bahagia. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetaplah bahagia. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.